Definisi al-wadiyah dan mudharabah. Mudharabah secara teknis adalah perjanjian kerjasama antara sohibul mal, nasabah atau pengelola dana dengan mudharib, pihak bank atau nasabah. Dalam kerjasama ini 100% nasabah menyediakan uang atau modal dan pihak bank bertindak sebagai pengelola. Al-wadiyah bisa diartikan titipan murni dari pihak satu lainnya. Jadi tabungan syariah atas dasar akad wadiyah adalah nasabah menitipkan atau menyimpan uang ke bank, dan uang tersebut bisa diambil sewaktu-waktu kehendak nasabah. Akan membacakan macam-macam wadiah dan mudharabahnya. Macam wadiah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada wadiah yad al-amanah. Al-wadiah yad al-amanah yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama penitip kepada pihak lain atau bank untuk memelihara, disimpan barang atau uang tanpa mengelola barang atau harta tersebut. Dan pihak lain, yaitu bank, tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang atau harta titipan selama hal tersebut. Aplikasinya biasanya terdapat di perbankan. Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Yang kedua, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Ketiga, sebagai kompensasi penerimaan titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Dan yang terakhir, mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box. Yang kedua, ada wadiah yad ad-damanah, yaitu merupakan titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama atau nasabah kepada pihak lain atau bank untuk memelihara barang atau harta tersebut, dan pihak lain atau bank dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan bisa menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Konsekuensinya, jika uang itu dikelola pihak lain atau bank dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain atau bank tersebut, dan bank tersebut boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama atau nasabah dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Aplikasi ini biasanya terdapat di perbankan, tabungan, dan giro tidak berjangka. Wadiah jenis ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, yaitu barang dan harta yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan atau bank tersebut. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip. Dan yang terakhir, produk perbankan yang sesuai dengan akad ini. Syariat mudharabah digambarkan dengan akad musako atau dalam bahasa Jawa yaitu ngedok sawah. Hal ini dikarenakan manusia itu ada kalanya kaya dan ada kalanya fakir. Kadang ada seseorang yang memiliki kelebihan harta, namun ia tidak pandai atau tidak mampu untuk mengelola atau meniagakan harta tersebut. Ada juga yang tidak memiliki harta, namun ia mampu atau pandai untuk mengelola harta tersebut. Oleh karena itu, pensyariatan akad mudharabah ini secara tidak langsung memberi penegasan kebolehan relasi antara dua pihak yang saling membutuhkan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menetapkan aturan suatu syariat manakala tidak dijumpai adanya maslahah bagi hambanya dan sekaligus kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Syariat wadiah berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia.
Maka para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa wadiah ini disyariatkan dan hukum menerimanya adalah sunnah. Alasannya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan yang kedua terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rukun-rukun wadiah. Menurut ulama ahli fikih, Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun wadiah hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadiah ada 3, yaitu 1. Adanya orang yang berakad, 2. Adanya barang yang dititipkan atau wadiah, 3. Adanya sigoh atau sigot, ijab dan qabul. Dan secara umum ada tambahan yaitu muwadi, orang yang menitipkan, dan wadi, orang yang dititip barang. Rukun-rukun mudorobah. Secara umum rukun mudorobah yaitu ada 3. Yang pertama, harus adanya 2 pelaku atau lebih yang disebut dengan investor atau pemilik modal, dan adanya pengelola atau mudarib. Yang kedua yaitu objek transaksi kerjasama, yaitu adanya modal, usaha, dan keuntungan. Yang ketiga adanya pelafalan perjanjian, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut Imam Asy-Syarbini di dalam Syarh Al-Minhaj menjelaskan bahwa ada 5. Pertama yaitu adanya modal. Modalnya itu sendiri harus dipastikan berasal dari sesuatu hal yang halal. Yang kedua, jenis usaha. Jenis usahanya sendiri harus dipastikan atau diketahui dulu seperti apa. Yang ketiga, keuntungan. Mengenai keuntungan sendiri harus dibicarakan oleh kedua belah pihak antara mudorib dan investornya agar menghindari kecurangan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Yang keempat, pelafalan transaksi. Mengenai pelafalan transaksinya harus jelas dan diadakan saksi. Yang kelima, 2 pelaku transaksi yaitu investor dan mudoribnya diusahakan harus seorang muslim, karena hal ini diusahakan untuk menghindari terjadinya riba. Namun beberapa pihak juga tidak mengharuskan untuk 2 pelaku ini adalah seorang muslim. Saya Syana Zaira Mumtaz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat dari wadiah dan juga syarat dari mudorobah. Yang pertama, dari syarat wadiah ini ada mengenai barang yang dititipkan dan juga ada mengenai syarat sigot. Yang pertama yaitu syarat benda yang dititipkan. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal maupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadiah tidak sah. Lalu yang keduanya ada tentang syarat sigotnya. Sigot itu merupakan ijab dan qabul. Syarat sigot ini adalah harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan ada kalanya tegas atau sharih, dan ada kalanya dengan sindiran atau kinayah. Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus dengan disertai niat. Contoh lafal yang sharih, saya titipkan barang ini kepada Anda. Sedangkan lafal sindiran, berikan kepadaku mobil ini. Pemilik mobil menjawab, saya berikan mobil ini kepada Anda.
Kata berikan mengandung arti hibah dan wadiah atau titipan. Nah, lalu yang kedua ada tentang syarat mudharabah. Syarat mudharabah ini yang pertama, masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Yang kedua, modal atau ra'as al-mal harus jelas jumlahnya, bukan berupa barang dagang, artinya harus berupa harga tukar atau thaman, dan penyerahan harus tunai seluruhnya kepada pengusaha. Ketiga, sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, persentase keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati bersama dan dinyatakan dengan jelas. Yang keempat, modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak pemodal. Yang kelima, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal, tapi dari hasil kerjanya.